Condro lan Kartika Haneksen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di Tenggarenesia. Kali ini kita akan mengupas tentang makna Jongko Joyoboyo yang telah kita bacakan pada video-video yang kemarin, dan hari ini kita kupas secara bersama. Kupasan hari ini kita memakai dasar dari primbon yang dihimpun oleh orang merdeka di Projo dalam Ngayuk Yogyakarta, Insinyur Wibat Suharyanto Sumbogo, yang diterbitkan oleh CV Buana Raya. Ini sebagai pandangan penghimpun bahwasanya Jongko Joyoboyo adalah wulangan yang bermakna dalam ajaran sangkan paraning dumadi. Tapi sebelumnya, sedulurku sekalian, saya harapkan panjenengan memberikan subscribe, yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe jangan lupa memberi like dan komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada sanak famili melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku yang berbahagia, banyak orang yang menerjemahkan Jongko Joyoboyo dengan berbagai prediksi terkait zaman yang akan datang. Hal itu bermunculan karena ramalan-ramalan Jongko banyak yang terbukti. Namun, sampai saat ini hanya sedikit yang memiliki terjemahan pada serat Jongko Joyoboyo seperti yang termaktub dalam kitab primbon Quraisin Ada Makna. Bagi saya, hal itu merupakan keberanian yang cukup mumpuni dalam memaknakan setiap kata yang didapatkan dari serat Jongko Joyoboyo. Sehingga perlu kita pahami dengan seksama agar kita tidak meraba-raba kapan ramalan terjadi. Ada kalimat seperti Heru Cokro pada kitab ini yang maknanya adalah perputaran masa yang dimulai dari adanya lintang kemukus. Ini merupakan suatu siklus, sehingga perputaran masa berikut peristiwanya tidaklah banyak berubah. Maka ada baiknya kita juga berwaspada terhadap perputaran masa atau zaman. Kalau bisa, kita akan menjadi diri yang bijaksana dalam menerjemahkan Jongko Joyoboyo. Dalam serat Jongko Joyoboyo, bab sebelumnya atau pada video sebelumnya, kita menemukan kalimat yang butuh pencernaan karena bersifat simbolis, baik itu angka atau kalimat. Untuk memahaminya, kita perlu menelaah dan mengurai satu persatu dari kalimat dalam serat tersebut. Kita memprediksi 2100 tahun. Ini berarti 2100 tahun. Kalimat tersebut bisa dimaknai rong itu adalah guo atau guo garbo. Loro itu bisa dimaknai dua, berjumlah dua, bertemu. Ewu artinya wit atau pohon. Eka artinya siji, maknanya wiji atau winih. Bisa juga
bermakna biji atau benih yang hidup. Atus bisa juga dibilang tus, diperas, keluar atau berarti titis. Maknanipun tumitis atau nitis. Tahun artinya adalah kala utawi wektu. Kita temukan kalimat 3 zaman dalam serat Jongko Joyoboyo. Sudah jelas, yakni zaman yang merupakan langkah Sang Hyang Bathara Wisnu dalam menjalankan panitisan atau disebut Triwikrama, yaitu Tirta Yoga, Dwapara Yoga, dan Kali Yoga. Pitung atus tahun maknanya adalah pitu. Pitu itu 7, artinya menuju atau manitis. Hal ini juga masih berkaitan erat dengan perjalanan zaman yang dialami Sang Wisnu dalam panitisan atau melaksanakan Triwikrama. Yang disebut dengan Sunyaruri adalah zaman suwung utawi zaman slamet, yang juga disebut Kreta Yoga. Dari situ Sang Wisnu manitis yang pertama. Tirta Yoga. Kemudian pada panitisan selanjutnya di Dwapara Yoga yang sedang ketiga pada Kali Yoga. Zaman Sunyaruri yang dimaksud dalam Jongko Joyoboyo adalah masa Kreta Yoga, yang artinya hidup kita masih berbadan cahaya atau Nur Muhammad. Kedaton Tanah Jawa atau Kraton Tanah Jawa artinya kedaton bisa kita sebut datu yang berarti doro, rahso atau urip. Tanah Jawa artinya adalah tanah Jawi. Jawi bisa kita katakan luar, yang sering disebut dengan bahasa Jawa Njobo, Jawi. Kedaton Tanah Jawa bermakna adalah kita sudah keluar ke alam dunia atau lahir. Sebab saat di alam kandung kita meski hidup tapi tidak nampak oleh mata. Namun keberadaan kita sudah bisa dirasakan. Taun Condro adalah suatu kalimat yang bisa kita tangkap dalam perhitungan jangka atau pangkalenderan ya. Jadi Jongko atau pengkalenderan memaknai perhitungan bulan. Hal ini juga banyak dianut oleh orang-orang Jawa saat ini. Hitungan tersebut dalam 1 bulan berusia 29 hingga 30 hari. Perlu kita ketahui bahwa Jawa menganut pengkalenderan rembulan, juga Pranoto Mongso. Condro di sini selain kita maknakan tentang pengkalenderan yang memakai hitungan bulan, bisa kita maknai perempuan, yakni dalam kita menuju dunia atau manitis senantiasa melalui Kanjeng Ibu. Condro juga bisa disebut Sang Hyang Condro atau Sang Hyang Sitoresmi. Maka dalam kaidah sastra Jawa, rembulan senantiasa berpadu dengan keindahan atau suasana ketika kasmaran. Rembulan dalam penceritaan Jawa
ada lambang atau gambar bidadari memangku kelinci atau trowelu. Sebenarnya ini adalah lambang saat kita masih di dalam kandung Kanjeng Ibu. Bila menurut uraian Purbocarakan, dalam rembulan tersebut letaknya gambar waringin sungsang. Dalam hal ini kita bisa memaknakan bahwa rembulan dengan trowelu atau kelinci sebenarnya berlambang wanita yang sedang hamil. Maka kalau hamil itu biasanya disebut telat bulan sebelumnya itu, atau terlambat haid, itu mengawali bahwa saya tanda-tanda kehamilan. 700 tahun yang masih terbagi dalam 7 zaman adalah lambang kehidupan manusia di alam dunia sudah memiliki fisik yang dibekali rasa 7 yang berada pada badan jasmani kita. Rasa 7 yang manjing pada fisik kita sebagai pusatnya disebut Padmo atau cokro, yang artinya adalah Padmo itu rah, cokro, perputaran yang tanpa henti, sedangkan pusatnya adalah di atas subur bernama Adoro. Yang kedua, di antara pusar dan purus bernama Adistoro. Yang ketiga, di pusar bernama Manipuro. Yang keempat, di hati bernama Anahato. Yang kelima, di tenggorokan bernama Wisudi. Dan yang keenam, di antara alis kanan kiri bernama Ayana. Dan yang ketujuh, di kepala berada dalam benih terletak di otak bernama Ayono. Padma atau cokro sesungguhnya adalah perjalanan dalam laku samadhi atau dalam meditasi, yakni perjalanan rasa kita supaya mampu terpusat pada otak dengan cara menarik nafas dari Padmo yang terakhir di alam otak. Samadhi dengan cara begini kita sebut dengan samadhi manunggaling kawula Gusti, karena kawula adalah rasa dan Gusti adalah hidup. Rasa dan hidup adalah tunggal. Sedulur yang berbahagia, kiranya ini dulu yang saya sajikan. Besok kita sambung lagi tentang terjemahan-terjemahan dari atau mencoba menguraikan dari ramalan Jongko Joyo Boyo yang saya ambil dari pandangan Insinyur Wibatsu Haryanto Subagyo yang diterbitkan oleh CV Buana Raya. Akhirnya, bila ada salah dan khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras.